Pernah kepikiran nggak sih, kalau bahasa yang kita pakai sehari-hari itu sebetulnya penuh dengan kode rahasia? Ya, frasa-frasa aneh yang sering kita ucapkan, tapi mungkin kita nggak tahu dari mana asalnya. Nah, kali ini kita akan jadi detektif bahasa dan membongkar asal-usul di balik idiom-idiom yang penuh warna ini. Siap buat petualangan kita? Pertama, kita akan lihat kenapa bahasa itu bisa dianggap kode rahasia. Terus, kita akan bedah apa sih sebenarnya idiom itu. Habis itu, kita akan jalan-jalan ke masa lalu, mengintip gimana tubuh kita jadi inspirasi, dan menggali makna tersembunyi dari kata-kata sehari-hari. Dan terakhir, kita akan simpulkan kenapa semua ini penting. Yuk, langsung mulai! Oke, kita mulai dari misteri pertama. Anggap saja bahasa itu sebagai sebuah kode rahasia. Coba deh pikirin ini. Kenapa ya kita bilang kicked the bucket kalau maksudnya ada orang yang meninggal? Aneh banget kan? Apa coba hubungannya menendang ember sama kematian? Nah, ini dia teka-teki pertama yang akan kita pecahkan. Jawabannya, ya, karena bahasa kita itu ibaratnya kayak sebuah klub eksklusif yang punya kata sandi rahasia. Dan idiom, itulah kata sandinya. Buat orang yang nggak tahu, kedengarannya pasti aneh dan nggak masuk akal. Tapi buat kita yang anggota klub, ini tuh semacam jalan pintas super cepat buat menyampaikan sebuah makna. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi dan kita pecahkan kodenya. Di bagian ini, kita akan definisikan secara jelas apa sih sebetulnya idiom itu. Gampangnya gini, idiom itu adalah sekumpulan kata yang maknanya nggak bisa kita tebak cuma dengan mengartikan kata per katanya. Maknanya itu udah jadi kesepakatan bersama lewat penggunaan dari waktu ke waktu. Semacam perjanjian nggak tertulis gitu di antara para penutur bahasa. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Dia meninggal, itu lugas, langsung ke intinya. Tapi he kicked the bucket, jauh lebih hidup dan berwarna. Sama kayak bilang, hati-hati dibanding lebih baik aman daripada menyesal. Idiom itu ibarat bumbu penyedap yang bikin obrolan kita jadi jauh lebih kaya rasa. Nah, sekarang siap-siap pakai topi arkeolog kita. Di bagian ini, kita akan menggali beberapa idiom yang sebetulnya adalah fosil linguistik. Mereka ini membawa cerita-cerita langsung dari lembaran sejarah. Cross the Rubicon atau menyeberangi Rubicon, kedengarannya dramatis banget kan? Frasa ini biasanya dipakai waktu seseorang ngambil keputusan besar yang nggak bisa ditarik kembali. Tapi, dari mana sih asalnya? Oke, kita mundur jauh ke belakang, ke tahun 49 sebelum Masehi. Dulu, sungai Rubicon itu adalah perbatasan. Menurut hukum Romawi, seorang jenderal dilarang keras membawa pasukannya melewati sungai itu menuju Roma. Tapi, Julius Caesar nekat melakukannya. Momen saat pasukannya menyeberang, saat itu juga artinya perang dimulai. Nggak ada jalan untuk kembali. Jadi setiap kali kita bilang menyeberangi Rubicon, kita itu sebenarnya lagi mengutip Julius Caesar di salah satu momen paling bersejarah. Selanjutnya, ada ungkapan yang semangatnya mirip-mirip, burn your boats atau membakar perahumu. Ini juga soal komitmen total, tanpa ada pilihan buat mundur. Ceritanya ini datang dari taktik militer zaman dulu. Coba bayangin, seorang komandan setelah mendaratkan pasukannya di wilayah musuh, langsung memerintahkan untuk membakar semua kapal mereka. Ini ngasih pesan yang super kuat kepada prajurit. Satu-satunya jalan pulang adalah dengan kemenangan. Mundur sudah bukan lagi pilihan. Lihat deh, idiom itu benar-benar tersebar di sepanjang garis waktu sejarah. Mulai dari mitos Yunani kuno dengan Apple of Discord, sampai nasihat praktis di abad ke-16 seperti satu jahitan tepat waktu menghemat 9. Bahkan sampai ke istilah politik di abad ke-19, setiap idiom ini tuh kayak fosil hidup, sebuah kapsul waktu dari eranya masing-masing. Oke, dari sejarah, sekarang kita pindah ke sumber inspirasi yang paling dekat sama kita. Ya, tubuh kita sendiri. Kamu pasti bakal kaget betapa banyaknya idiom yang lahir dari bagian-bagian tubuh kita. Contohnya, spitting image. Sering banget kan kita pakai ini buat bilang kalau seseorang itu mirip banget sama orang lain, kayak pinang dibelah dua. Tapi, kenapa harus pakai kata spitting atau meludah? Usut punya usut, frasa lengkapnya itu the spit and image of, yang artinya ludahan dan citra dari. Idenya emang agak aneh sih, bahwa kemiripan dua orang itu saking kuatnya, seolah-olah yang satu itu diciptakan dari air liur yang lain. Ya, kedengarannya aneh, tapi efektif banget buat menggambarkan kemiripan yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan lihat idiom-idiom yang sebenarnya sembunyi di depan mata kita. Idiom-idiom ini lahir dari aktivitas sehari-hari kayak permainan, pekerjaan, atau kebiasaan sosial yang mungkin sekarang udah kita lupakan. Pass the buck atau melempar tanggung jawab. Semua orang pasti tahu artinya, ngoper kesalahan atau tugas ke orang lain. Tapi apa hubungannya sama buck?
Nah, ceritanya ini datang dari meja poker di Amerika abad ke-19. Dulu bak itu adalah sebuah penanda. Seringnya sih pisau dengan gagang dari tanduk rusa, yang ditaruh di depan pemain yang dapat giliran jadi bandar. Kalau pemain itu nggak mau jadi bandar, dia akan melempar bak itu ke pemain selanjutnya. Jadi dia secara harfiah mengoper tanggung jawabnya. Menarik ya gimana sebuah istilah dari permainan kartu bisa jadi metafora universal untuk menghindari tanggung jawab. Dan ini tuh bukan fenomena bahasa Inggris aja loh. Setiap bahasa di dunia punya idiomnya sendiri. Mungkin kita nggak bilang badai dalam cangkir teh, tapi kita pasti punya cara sendiri untuk bilang ribut-ribut soal hal sepele. Ini bukti keren, kalaupun bahasa kita beda, pengalaman kita sebagai manusia itu seringkali sama. Jadi, setelah kita bahas semua ini, kenapa sih kita harus peduli sama idiom? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Idiom itu jauh lebih dari sekedar frasa-frasa unik. Mereka itu fosil linguistik yang membawa potongan sejarah dari zaman Romawi sampai meja poker. Mereka juga sidik jari budaya yang ngasih tahu kita apa yang dianggap penting, ditakuti, atau jadi hiburan sebuah masyarakat. Mereka juga jendela ke dalam pikiran kita, nunjukin gimana manusia pakai metafora buat memahami dunia. Dan yang pasti, mereka adalah bumbu penyedap bahasa yang bikin obrolan kita jadi lebih hidup dan berwarna. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir yang menarik. Kira-kira, apa ya idiom di masa depan? Dengan adanya internet, meme, dan media sosial, frasa apa yang kita ciptakan hari ini yang bakal jadi teka-teki buat generasi mendatang? Mungkin sesuatu kayak spill the tea atau living rent-free in my head. Bahasa itu nggak pernah berhenti berevolusi. Kode-kode rahasia yang baru sedang ditulis, bahkan saat kita sedang bicara sekarang.